Calvin Verdong buka-bukaan tentang tim kepelatihan baru Timnas Indonesia. Jay Itzes harusnya bukan di Venezia, mengapa? Australia apes jelang lawan Timnas Indonesia, kenapa ya? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Baik Timnas Indonesia dan juga Nick Nijmegen, Calvin Verdong memberikan penilaian tentang tim kepelatihan Timnas Indonesia yang baru pimpinan Patrick Kluivert. Kluivert telah mempunyai 3 asisten di Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga Gerald van den Boeck yang juga menangani Timnas U23. Dinukil dari media Belanda, AD, Verdong mengatakan, "Aku masih mengenal Danny Lanzat dari Feyenoord saat dia menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst." Verdong melabelkan Kluivert sebagai legenda, sementara Pastoor disebutnya kuat secara taktik. Ia sudah tidak sabar bermain untuk Timnas Indonesia lagi. Patrick Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat secara taktik, jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, kata Verdong. Dan berita selanjutnya, setelah melihat match antara Venezia versus AS Roma malam tadi, akhirnya kita semakin mengerti mengapa Juventus dan AC Milan begitu tertarik untuk mendatangkan seorang Jay Itzes. Dalam laga yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan AS Roma tersebut, kami melihat ada hal yang tidak biasa yang ditunjukkan oleh seorang kapten Timnas Indonesia sekaligus kapten Venezia, yaitu Jay Itzes. 90 menit bermain, Jay Itzes berhasil memimpin sekaligus mengawal pertandingan Venezia dengan sangat kokoh. Namun sayang, AS Roma mendapatkan hadiah penalti yang itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta di malam itu. Bayangkan saja, tim sekelas AS Roma yang di dalamnya ada Paulo Dybala dan juga El Shaarawy bahkan tak mampu menembus pertahanan yang dibangun oleh Jay Itzes lewat open play. Bahkan pada satu momen saat Jay Itzes telah terjatuh, ia masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk memblok serangan pemain AS Roma. Mirip yang ia lakukan di Timnas Indonesia. Walaupun Venezia gagal meraih poin, namun terlihat jelas kegigihan dari seorang Jay Itzes untuk mengeluarkan tim ini dari zona degradasi. Saat melawan Napoli, Venezia hanya kalah 1-0. Bahkan seorang Lukaku yang lagi-lagi jago-jagonya Napoli pun tak bisa berbuat apa-apa saat di-marking oleh Jay Itzes. Sementara saat melawan Inter, Venezia hanya kalah 1-0, bahkan dalam laga itu Jay Itzes yang merupakan pemain bertahan, justru Jay lah yang hampir mencetak gol. Dan yang terakhir yaitu melawan AS Roma, di mana Venezia hanyalah kalah 1-0, namun itu pun terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh rekannya Jay Itzes di kotak penalti yang berbuah gol. Bahkan jika kita flashback lebih jauh ke beberapa pertandingan Venezia yang lalu, tentu kita ingat bagaimana saat Jay Itzes menunjukkan sebuah akselerasi ke pertahanan lawan. Tak tanggung-tanggung yang dihadapi saat itu adalah Inter Milan. Namun sayang, umpan sebagus itu dari Jay Itzes tak mampu diselesaikan menjadi gol oleh rekan setimnya. Ya, begitulah hal-hal yang mungkin membuat seorang Jay Itzes lelah. Hasil yang didapati Venezia jika tidak seri ya kalah dengan skor tipis. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat untuk punggawa Venezia yang lain, namun Jay Itzes seharusnya bisa berada di tim yang lebih dari tim yang saat ini. Karena yang kita takutkan adalah nasib Jay malah mirip dengan nasib seorang Tom Hai. Datang tawaran dari Como, namun sayang Heerenveen menolak karena Heerenveen meminta biaya transfer yang lebih tinggi dari yang diajukan oleh Como. Mirip sekali dengan yang dialami oleh seorang Jay Itzes, yang mana Venezia membandrol harga yang lebih tinggi dari tawaran yang diajukan oleh Juventus untuk defender timnas yang satu ini. Dan jika boleh berpendapat, jujur kami kurang sependapat ya dengan statement ini. Ke tim papan atas ya? Iya, kalau Juve nggak main-main sama aja. Oh, iya sih. Ya, mending tim degradasi lumayan, karena lu tiap minggu ketemu tim papan atas. Iya. Pendapat kami, Juventus bukan semacam Tokyo Verdy, Cerezo Osaka, ataupun Suwon FC, tim-tim dari Korea dan Jepang yang sangat licik, yang merekrut pemain kita karena pure hanya butuh popularitas semata. Di mana Juventus itu berbeda, hal-hal semacam follower sosial media sudah menjadi hal receh dan tak begitu penting bagi mantan klub CR7 itu. Maka saat proposal untuk merekrut Jay Itzes resmi diberikan oleh Juventus ke Venezia, itu adalah pure Juventus melihat ada potensi besar di diri seorang Jay Itzes. Karena kami percaya Jay Itzes mampu bersaing di sana. Jay Itzes punya skill bertahan yang menawan. Jay Itzes juga punya wibawa dan kepemimpinan Jay Itzes pun juga berkelas. Coba perhatikan aura dari seorang Jay Itzes ketika memimpin rekannya di Venezia, ataupun ada sebuah pertunjukan emosional intelijensi dari seorang Jay Itzes yang pertunjukan itu luput dari siaran televisi.
Jadi ceritanya, selesai lagu Timnas Indonesia melawan Jepang di GBK, para pemain Jepang ingin menggunakan lapangan untuk melakukan cooling down, yang mana saat itu para penggawa timnas sudah melingkar di tengah lapangan. Dan untuk melakukan momen sakral yaitu menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter. Iya, saat itu Jay jadi satu-satunya pemain timnas yang menyampaikan ke official timnas Jepang jika timnas Indonesia punya tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan. Dengan cara yang begitu sopan serta komunikasi yang baik dari Jay Itzas, semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Dan saat itu, supporter dan penggawa timnas bisa menyanyikan lagu Tanah Airku sampai selesai tanpa ada peristiwa semacam ini. Pemain serta official dari timnas Jepang pun mengerti dan mereka minggir dulu sampai ritual sakral itu berakhir. Barulah mereka menggunakan lapangan GBK untuk cooling down. Bayangkan nih, jika tak ada Jay saat itu, mungkin suasana sakral itu kemudian supporter akan meluapkan emosinya ke official Jepang ya. Dan setelah itu Indonesia lagi-lagi nih akan dianggap jelek di kancah sepak bola dunia. Ya, klub manapun yang memiliki pemain semacam Jay Itzas tentu akan mendapatkan banyak hal-hal baik. Satu pemain, namun begitu banyak fitur di dalamnya. Skill memarking striker buas dari tim lawan sudah teruji. Skill kepemimpinan juga jangan ditanya. Skill komunikasi serta mampu membakar semangat terkait tim, bahkan setimnya juga ada di diri seorang Jay. Dan satu hal yang pasti adalah saat ada tim yang merekrut seorang Jay Itzas, maka bersiaplah. Klub itu secara signifikan akan bertambah popularitasnya. Maka menurut kalian, sebaiknya kapten kita ini stay di Venezia atau hijrah di bursa transfer musim depan? Australia apes jelang lawan timnas Indonesia, kenapa ya? Australia akan melawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Jelang laga itu, Socceroos kena apes. Kenapa? Lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar bulan depan. Australia akan menjamu Indonesia di Sydney 20 Maret mendatang. Jelang laga itu, tuan rumah terancam kehilangan Nestori Irankuda. Melansir Yahoo Sport, penyerang muda Australia itu baru saja mengalami cedera akhir pekan lalu. Irankuda yang membela Grasshoppers cuma bermain selama 36 menit saat melawan Lugano di Liga Super Swiss Minggu 9 Februari 2025 waktu setempat. Kondisi itu membuatnya terancam dicoret jelang laga melawan Indonesia, di mana Irankuda sebelumnya bermain saat Australia bertandang ke markas Indonesia di Jakarta September lalu. Ia menjadi starter dan bermain selama 59 menit. Sepanjang laga, Irankuda menjadi ancaman bagi Indonesia. Pemain milik Bayern Munich itu bahkan sempat nyaris membobol gawang Martin Paes usai sepakannya kena tiang. Australia dan Indonesia bergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia berada di peringkat 2 dengan 7 poin, sementara Indonesia di posisi 3 dengan 6 poin. Selain melawan Indonesia, Australia akan melawan China 5 hari berselang, sementara tim Garuda akan menjamu Bahrain di SUGBK.